Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saryani Faisal dan saya sendiri Yeni Mahrita, kami akan membahas pembinaan akhlak karimah dalam kehidupan pranatal. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kehidupan pranatal adalah awal terjadinya proses kehidupan manusia. Maka dari itu, orang tua seharusnya sudah membekali diri dengan kepribadian yang baik lagi mulia dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam lingkungannya. Hal ini dianggap langkah awal orang tua sebelum melangkah untuk membentuk budi mulia dan akhlak karimah kepada anak. Semua sikap dan tindakannya lahir ataupun batin harus merupakan manifestasi konsep akhlak karimah itu sendiri, jika ia mengharapkan keturunannya kelak menjadi anak yang baik. Jadi di sini pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama pemilihan pasangan hidup, yang kedua nikah, yang ketiga masa konsepsi, dan yang keempat ketika ibu mengandung. Yang pertama, pemilihan pasangan hidup. Dalam rangka usaha memenuhi keinginan hidup melalui perkawinan yang baik atau pernikahan yang baik, Islam mengharuskan manusia memilih pasangan hidup sesuai dengan kriteria syar'i. Kriteria syar'i harus diupayakan secara pasti bagi calon istri ataupun calon suami untuk mencapai kehidupan yang bahagia, serta mendatangkan keturunan yang berbudi mulia. Dalam Islam, ada 4 kriteria yang menyebabkan manusia memilih pasangan hidup, baik calon suami memilih calon istri ataupun calon istri memilih calon suami. Keempat kriteria itu meliputi harta, keturunan terpandang, kecantikan, dan agama. Dalam hal ini, Islam sangat memprioritaskan kriteria calon istri atau suami yang kuat atau sempurna agamanya. Dalam kaitan dengan pemilihan pasangan hidup, Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mir'atu li arba'in, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fazfar bidatid dini taribat siadak." Yang artinya, orang suka menikah kepada wanita itu karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunan terpandang, karena kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang kuat atau sempurna agamanya, niscaya engkau beruntung. Dilihat dari hadis tersebut, kriteria agama dijadikan standar dalam pemilihan calon istri atau calon suami. Maka apa keterkaitannya dengan pembinaan akhlak karimah yang menjadi pembahasan ini? Untuk itu tentu perlu ditelusuri lebih dalam isi dari agama itu sendiri, sebagaimana yang diyakini bahwa agama Islam syarat dengan nilai-nilai akhlak karimah, bahkan akhlak karimah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Sebab sumber dan ajaran Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, memilih calon istri atau calon suami yang kuat atau sempurna agama berarti memilih calon istri atau suami yang berakhlak karimah. Jika demikian, maka calon orang tua telah secara tidak langsung berusaha mempersiapkan proses penurunan atau pewarisan sifat yang berakhlak karimah. Inilah ketentuan awal yang diajarkan Islam bagi manusia yang menginginkan keturunannya berbudi mulia. 2. Nikah. Nikah atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tercantum dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan." Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan pernikahan dalam Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.
Jadi, pernikahan bermuara pada satu tujuan, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri, sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga. Al-Quran menyebutnya dengan konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, di antaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. Melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tentu saja rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Atau bisa disebut dengan damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi. Yang ketiga ada masa konsepsi. Proses pendidikan sudah bisa dimulai sejak anak dalam kandungan atau prenatal education. Masa ini dimulai semenjak periode konsepsi. Kemudian, setelah terjadi masa konsepsi, maka proses pendidikan sudah bisa dimulai, walau masih bersifat tidak langsung. Dalam Islam memberikan petunjuk yang baik untuk dapat menghasilkan keturunan yang baik. Berikut pembinaan akhlak karimah pada konsepsi agar mendapatkan keturunan yang baik, yaitu yang pertama, suami istri memiliki psikologis yang baik. Dalam Islam diajarkan ketika suami istri ingin berhubungan, hendaklah kondisi psikologis keduanya benar-benar tenang dan tentram. Yang kedua, berdoa. Islam mengajarkan agar selalu bermohon kepada Allah dengan membaca doa. Berdoa kepada Allah agar nutfah diberkati oleh Allah dan dapat menghasilkan keturunan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang di antara kamu berjima istrinya dan berdoa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah setan dariku dan apa yang engkau berikan, yakni keturunan. Lalu ia dikaruniai anak, maka setan tidak akan mengganggunya selama-lamanya. Poin selanjutnya, ketika ibu mengandung. Menurut Zakiyah, sebenarnya proses pendidikan yang dilakukan pada masa anak dalam kandungan bukan secara langsung untuk si janin dalam kandungan. Akan tetapi, perilaku yang diamalkan oleh kedua orang tuanya itu sangat memberi pengaruh bagi janin yang ada dalam kandungan. Jadi, kontak fisikis antara orang tua, terutama sang ibu, dengan si janin itu sebenarnya yang disebut dengan pendidikan pada masa anak dalam kandungan. Berikut pembinaan akhlak karimah ketika ibu mengandung, yaitu 1. Seorang ibu yang hamil harus mendoakan anaknya. Anak dalam masa prenatal adalah semata-mata ciptaan Allah yang Maha Kuasa, maka dia pula lah yang Maha Kuasa membuat anak prenatal menjadi soleh atau sebaliknya. Jikalau demikian halnya, maka mendoakan anak agar dijadikannya baik dan soleh. Yang kedua, seorang ibu harus selalu menjaga dirinya dengan makan makanan yang halalan thayyibah. Makanan yang halal baik akan berpengaruh terhadap kesolehan anak kelak. 3. Ikhlas mendidik anak. Setiap orang tua haruslah ikhlas dalam mendidik anak prenatal, tidak dengan niat mendapatkan pamrih atau balas jasa dari anaknya kelak. Dengan kata lain, mendidik anak prenatal harus diniatkan beribadah kepada Allah, serta memelihara amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memenuhi kebutuhan istri. Suami harus memenuhi kebutuhan istri yang sedang mengandung, terutama pada masa-masa awal umur kandungannya. 5. Taqarrub, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibu dan bapak yang rajin beribadah, maka jiwanya semakin bersih dan suci serta semakin dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha suci yang tidak bisa didekati kecuali dengan jiwa yang suci. Kesucian ibu dan bapak yang mendapat rahmat Allah akan memancar pula pada jiwa anak dalam kandungan. Yang keenam, kedua orang tua berakhlak mulia. Akhlak orang tua mempunyai pengaruh yang besar dan menjadi rangsangan yang positif bagi anak
dalam kandungan. Sekian dari kelompok kami yang membahas mengenai pembinaan akhlak karimah dalam kehidupan pranatal. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.